Kini kita beralih ke informasi selanjutnya, Ustaz. Jemaah calon haji asal Indonesia, kelompok terbang atau kloter SOC 1 dan JKG 1 mulai bergeser ke kota Mekah, Arab Saudi dengan menggunakan bus. Sebelum berangkat, sholat zuhur berjamaah menjadi penggenap ibadah sholat arba'in selama 40 waktu. Para jemaah calon haji rata-rata sudah mengenakan pakaian ihram di hotel sesuai anjuran dari panitia penyelenggara ibadah haji. Sebelum bergeser ke kota Mekah, Arab Saudi, nantinya secara bertahap semua para jemaah calon haji akan pindah ke Mekah, menyusul makin dekatnya pelaksanaan. Untuk tahap awal, jemaah calon haji asal Indonesia kelompok terbang SOC 1 dan JKG 1 sudah bergerak ke kota Mekah dengan menggunakan bus. Hanya berjarak 11 km dari Madinah. Jamaah calon haji akan singgah di Bir Ali untuk melaksanakan mikot. Bapak nggak berihram di Bir Ali tapi di hotel, kenapa Pak? Nah, untuk menghemat waktu terus langsung ke Bir Ali, langsung nanti terus kemana tadi, terus itu saya kan belum tahu di situ. Iya betul Pak, udah bagus sekali Bapak. Bapak berarti sholat arba'innya sudah berapa kali Pak? 40 kali. 40 kali? 8 hari. Oke. 8 hari, berarti ya. Terakhir tadi sholat apa arba'innya Pak? Zuhur. Zuhur. Di Masjid Bir Ali, jemaah calon haji akan melaksanakan sholat sunat dan melafazkan niat umroh dalam keadaan berihram. Itu tandanya semua larangan ihram harus dijaga, seperti tidak memakai wangi-wangian, membunuh binatang, memotong kuku, serta sejumlah larangan lainnya hingga perjalanan menuju umroh di Mekah dilanjutkan. Puji Abdul Subekti melaporkan dari Madinah, Arab Saudi. Masya Allah, tahapan demi tahapan sudah dilewati dan sekarang jemaah calon haji sudah mulai bergeser ke Mekah Al-Mukarramah. Ustaz Subki ini juga kan Ustaz insya Allah akan segera berangkat ya Ustaz ya, menuju ke Tanah Suci. Amin. Menjalankan ibadah haji. Amin, insya Allah. Amin, semoga diberi kelancaran Ustaz. Nah, Ustaz Subki, apa saja yang perlu disiapkan jemaah calon haji yang siap-siap berpindah atau bergeser dari Madinah ke kota Mekah, Ustaz? Ya, baik. Sebelumnya saya ingin koreksi pertanyaan reporter tadi ya, saat ditanya, Bapak kenapa berihram dari hotel bukan di Abyar Ali? Beliau bukan berihram dari hotel, tapi beliau memakai pakaian ihram dari hotel, ya supaya nanti nggak repot di Masjid Abyar Ali. Tapi kalau ihramnya, niatnya itu nanti memang di Masjid Abyar Ali. Tadi dalam reportase kira-kira 11 km keluar dari Tanah Haram Kota Madinah. Nah, setelah mereka sudah sholat 40 waktu, yang mudah-mudahan 40.000 kebaikan, karena kan satu sholat itu 1.000 kali 40 waktu, 40.000 kebaikan sudah didapat. Mudah-mudahan ini menjadi spiritual, ya, modal spiritual buat mereka, karena selanjutnya dari Abyar Ali dia akan niat tuh, labbaika Allahumma umratan wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Karena ini akan umroh ya, karena biasanya umumnya jamaah haji Indonesia mengambil haji tamattu' ya, kemudian perjalanan sekitar 460 sampai atau mungkin 470 km dari kota Madinah menuju kota Makkah untuk menunaikan ibadah umroh. Nah, setelah umroh mereka akan stay di Mekah menanti finalnya haji. Ya, karena nanti setelah mereka umroh di Masjidil Haram, di Al-Haram ya, di Masjidil Haram, kemudian mereka menanti tanggal 8. Ya, walaupun jamaah haji reguler kebanyakan tidak mengambil sunnah tarwiyah tanggal 8 di Mina ya, tapi kalau yang haji plus biasanya mereka tanggal 8 itu sudah bermalam di Mina. Nah, jamaah reguler biasanya mereka langsung menuju Arafah, dan itu finalnya haji. Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah ke Arafah untuk wukuf ya. Biasanya kalau sudah wukuf orang udah dipanggil Pak Haji itu ya.
sebagian yang kemudian mau dipanggil atau biasa dipanggil seperti itu. Karena selanjutnya dari Arafah ke Muzdalifah untuk mabit, kemudian lempar jumroh Aqabah, tahallul awal, kemudian melaksanakan tawaf ifadah, ya, maka dia udah tahallul tsani, tinggal nanti tanggal 11, 12 atau 13 hari tasyrik kembali melakukan lempar jumroh setiap hari 21 batu, ya. Nah, ini adalah merupakan rangkaian yang kontinu, ya, maka mudah-mudahan para jamaah haji semuanya sehat walafiat. Yang harus dipersiapkan adalah kuat jasadiyah, tentunya kekuatan fisik, di samping yang pasti bekal kekuatan rohani. Karena setelah 8, 9, 10, 11 ini adalah satu pergerakan yang kontinu, ya. Mudah-mudahan semuanya selalu sehat walafiat, mengikuti arahan dari mutawif ataupun kepala rombongan, ya, sehingga kemudian sampai nanti selesai proses pelaksanaan ibadah haji setelah tanggal 13 bagi yang mengambil nafar tsani, itu insya Allah akan menjadi haji yang mabrur. Dan berdoa mudah-mudahan cuaca nanti seperti tahun 2019 waktu saya berangkat kemarin, kebetulan berbarengan dengan wafatnya Mbah Mun, ya, Kiai Haji Maimun Zubair, ulama karismatik Indonesia. Saat itu walaupun suhu mendekati 50 atau ada kadang sampai 50 derajat, waktu itu Mekahnya mendung, bahkan di Arafah tuh hujan, ya. Masya Allah, sehingga kita waktu itu merasakan keteduhan dan kesejukan. Mudah-mudahan tahun ini juga saat wukuf, ya, haji spesial setelah pandemi, semuanya sehat, diberikan keteduhan, kesejukan, dan akhirnya kita semua para hujaj yang dipilih Allah menjadi tamu Allah tahun ini mendapatkan haji yang mabrur, yang kata Nabi, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur nggak ada balasannya kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang belum berhaji segera nih untuk menyetor gitu, karena kalau yang reguler tuh nunggunya bisa puluhan tahun, bahkan ada beberapa daerah di Nusantara nunggunya sampai 30 tahun. Berarti ya harus sesegera mungkin, karena kata Nabi, man aradal hajja falyu'ajjil, siapa yang pengen berhaji hendak disegerakan. Kan kemarin pandemi sudah ada pelajarannya tuh, betapa kita nggak bisa berangkat walaupun kita punya uang miliaran. Ya begitu mungkin dari saya. Iya, Ustaz Abid, mudah-mudahan kami semua, saya, kemudian juga seluruh kru Ajwa TV dan juga seluruh pemirsa Ajwa TV bisa segera berhaji. Insya Allah dimudahkan jalannya. Ustaz, Amin. kita tadi Ustaz sempat bilang kalau ini kan sekarang berangkat dari Madinah kemudian menuju Mekah, tetapi masih ada beberapa hari, bahkan lebih dari sepekan begitu Ustaz, waktu yang bisa digunakan oleh jemaah calon haji ini untuk melakukan sejumlah ibadah sunnah tentu saja, dan juga ibadah wajib di sana. Nah, apa saja Ustaz yang bisa dilakukan jemaah calon haji selama berada di kota Mekah, khususnya di sekitar Masjidil Haram? Ya, kalau dalam keadaan normal biasanya kita memperbanyak ibadah di Masjidil Haram. Tapi saya dengar terakhir kita kan sekarang masih peralihan, ya. Jadi semacam ada tasrih itu kayak semacam izin untuk masuk ke Masjidil Haram. Memang waktu pandemi kemarin malah ada barcode yang harus di-scan, ya, harus didaftarkan dulu melewati aplikasi kalau kita mau sholat di Masjidil Haram. Apalagi kalau mau ke dekat-dekat Ka'bah, itu harus orang yang berpakaian ihram. Ya, sehingga setelah nanti ihram, ya nggak tahu nih keadaan besok, ya, tapi informasi terakhir dari sahabat-sahabat saya yang ada di sana, kita masih tidak terlalu bebas untuk bolak-balik ke Masjidil Haram. Ya, kalau mungkin bisa di halamannya atau bisa di mana, yang jelas sebetulnya sih memang memperbanyak ibadah di Haram. Karena di Masjidil Haram Mekah itu 100.000, kalau di Madinah kan 1.000. Di Mekah ini adalah 100.000, ya. Walaupun nanti kalaupun rumahnya jauh, misalnya maktabnya jauh, bisa sholat jamaah misalnya karena nggak bisa masuk ke Masjidil Haram, selama masih di wilayah Tanah Haram, ya insya Allah nilai pahalanya juga 100.000. Bersama dengan para jamaah yang lain, biasanya para pembimbing memantapkan kembali
ilmu tentang hajinya gitu. Karena salah satu syarat mendapatkan haji yang mabrur adalah al-ilmu bil manasik, paham manasik. Ya, ngaji lagi ya, banyakin zikir, banyakin sedekah mungkin di tanah haram ya. Ya, kalau seandainya bisa masuk tembus sholat, ya sholat wajib di sana. Kalau tawaf kayaknya harus yang berpakaian ihram saja. Mungkin wanita sedikit lebih leluasa karena pakaian ihram wanita itu kan sama seperti pakaian hari-harinya gitu. Sementara kalau laki-laki kan hanya memakai izar dan rida ya, seperti yang ada di dalam gambar ya, seperti ini. Makanya ya udah, banyakin zikir, banyakin baca Quran, banyakin sedekah ya, dan terus berdoa dan berharap. Berdoa untuk pribadi, keluarga, maupun juga buat tanah air Indonesia supaya keadaannya jauh lebih bagus dan terus diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi walaupun dengan segala keterbatasan yang ada, sebenarnya tetap bisa memaksimalkan beribadah di tanah suci, utamanya di Mekah begitu ya Ustaz ya. Walaupun banyak sekali batasan-batasannya gitu karena kita masih berada dalam pandemi. Baik, Ustaz, kita ke informasi lainnya.